Waduh. Top ini mau 10. Jangan berharap cakil. Oh iya. Kopis posok. Iya, mau kopis posok ya. Apa tegur-tegurnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya latihan bareng guys. Siap. Latihan bareng skor bisa berkelanjutan. Masanya ini langsung saja di tempat kami sering kekurangan rescue. Cuman beda kalau di tempat kami rescue yang di sungai. Nah kalau ini kan rescue kolam. Kalau di tempat saya lebih riskan di benturan, bukan di tenggelam. Tapi namanya di air kan tetap mengantisipasi untuk masalah yang tenggelam. Terus sedikit cerita, saya ini kisah benar-benar nyata, kisah asli. Saya pernah sedikit diberi bukan pelatihan, hanya gambaran-gambaran tentang water rescue. Pas kebetulan di samping saya ada kolam yang dalamnya lebih sekitar hampir 2 meter. Itu pas saya lewat itu benar-benar di dalam itu ada anak. Yang kelihatan cuma tangannya kayak gini. Itu sudah nafas itu sudah nggak ada sama sekali. Itu kebetulan anaknya Pak Fahmi, kalau Mas Adia sangat paham. Sekitar 4 tahun yang lalu. Itu benar-benar keadaannya sudah nggak ada nafas, nggak ada apa, pokoknya anteng-teng. Kebetulan saya pas lewat di kayak gini, ada tangan langsung tertarik. Ya yang paling terutama sih saya juga nggak panik di situ. Di situ ada bidan, ada kakak saya, ada yang lain. Itu semua hanya teriak-teriak, walah keprigir mati, bocah mati. Cuman saya tetap tenang, maka terbaringkan langsung di perutnya, di pertama bajunya agak ke atas kan, terus perutnya terangkat. Coba untuk tetap dipompa, cuman pas dipompa sampai 3 kali itu air nggak keluar. Terus mulutnya tetap dibuka, kasih nafas sebanyak-banyak sampai saya nahan 3 kali kayak gini. Terus perutnya sampai besar itu tekan, langsung muntah sambil batuk. Terus dalam pikiran anak pasti hidup. Alhamdulillah sampai sekarang hidup. Terus dalam perjalanan saya dari Dawan ke Karangkobar itu anak tak di posisi kepala itu di belakang. Kemudian saya bonceng, terus kakinya tak ditaruh di sini sambil bawa sepeda motor. Kakak saya yang di depan bawa sepeda motor. Itu dalam perjalanan banyak orang yang wong edan, wong gemblung, bocah yang mati yang padahal ya mungkin karena mereka nggak tahu bahwa posisi saya lagi menyelamatkan si anak itu. Alhamdulillah sampai puskesmas hanya sampai di sana itu hipo. Jadi anak itu kedinginan. Terus ternyata di sana juga ya nyunsel, saya nggak menjelekkan kayak bukan ya. Itu yang paling utama mah di sana dicari ini nadi buat mau diinfus. Sempat saya bilang iki bocah butuh infus, iki bocah butuh hangat, cuman karena mungkin prosedur sana harus diinfus. Tapi kalau saya tetap ngeliat minyak telon, terus anak itu terbungkus pakai jaket saya. Alhamdulillah sempat sebetulnya yang pas kejadian sekitar jam 12-an, jam 3 itu sudah bisa lari-lari. Nah itu sedikit pengalaman lah, maksudnya ternyata kita dalam pelatihan walaupun mungkin hanya sekedar hanya pelatihan biasa, ternyata manfaatnya ya luar biasa sih. Semoga nggak terpakai, tapi kalau kebetulan terpakai kan paling tidak kita sudah ada, walaupun hanya sedikit sekali kan, paling tidak kita mempunyai bekal, terutama tidak panik seperti itu. Pengalaman benar-benar
pengalaman nyata dan yang saya alami lah. Mungkin nanti di sini kita bisa Coba dengan korban yang lebih berat. latihan bareng-bareng. Itu mungkin sedikit gambaran yang pernah saya alami. Untuk selanjutnya mungkin kita pemanasan dulu, karena kalau nggak pemanasan ini juga pengalaman saya ketika saya diajak Mas Hadi ke Baturaden. Dulu saya belum punya kolam renang, betul lihat kolam renang kayaknya seneng banget. Pagi-pagi langsung tidur, ternyata setelah selesai mandi itu langsung pingsan. Di tempat saya juga sering anak-anak seperti itu. Biasanya kalau anak-anak dari sekolahan daerah atas, kalau lihat air langsung digur, disuruh pemanasan nggak mau. Pasti imbasnya pas selesai renang, anak itu pasti pingsan. Bukan karena apa-apa, tapi biasanya tangan di hitung bareng-bareng ya. 1, 2, tuh bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus diputar-putar ke depan. Hitungan mulai. 1, 2, kudu nganggo. Rahan lah dengai. Yang kan sebenarnya sing apik. Khusus untuk kalau di tempat kami tubing ini khusus untuk tamu. Jadi yang nggak ada ininya, yang nggak ada ininya berarti untuk khusus untuk rescue. Tujuannya apa? Ganti. Biasanya kalau ada ininya itu agak sedikit menghambat ketika di air. Cuman keuntungannya kalau pas main tubing ataupun bermain air ini sangat membantu untuk melindungi sini. Ketika biasanya pas jatuh itu sangat membantu terjadinya benturan sini. Terus pemakaian dibikin senyaman mungkin seperti ini. Nggak terlalu ketat juga nggak terlalu longgar. Biasanya kalau terlalu ketat itu dengan paling memakai sekitar 1 jam sampai nggak sampai 2 jam, nafasnya sudah sesak. Isi ketat-ketat ya. Cuman kalau terlalu longgar biasanya pas jatuh di air pasti ininya lepas sendiri. Terus sedikit pengertian bahwa ini namanya throwing atau tali lempar ataupun tali apa ya, tali lah tambang. Tapi nak ngomongin tambang sebenarnya ketika kita lagi bareng-bareng sama rescue yang lain, temono desa temen, nah, sedikit pengertian bahwa ini biasanya disebut throwing. Fungsi dan ini biasanya kalau di sungai ini ketika biasa untuk menyelamatkan korban bisa dilempar ke tempat saya. Gila. Lempar senyum mas. Wes, yakin? Ya. Nah, ketika perlu diingat ketika pas lempar terus si korban itu jangan sekali-kali Mas Hadi pemandangan dikencang. Nah, jangan sekali-kali si korban begitu nangkep terus disuruh nangkep seperti ini, jangan sekali-kali terjadi seperti itu. Masalahnya kalau misalkan saya sebagai korban terus Mas Hadi penyelamat, begitu saya nangkep kayak gini terus Mas Hadi narik, nah seperti itu pasti si korban akan kemasukan banyak air di mulut. Itu usahakan si korban itu suruh balik seperti ini, terus si rescue akan narik. Yang terjadi adalah air nggak akan masuk ke mulut, yang pertama. Terus yang kedua, kalau nggak disuruh balik biasanya Mas Hadi kenceng banget. Nah biasanya kalau seperti ini sering terjadi kayak gini. Ini bukan menyelamatkan tapi malah membunuh. Itu juga pengalaman di sungai kami seperti itu. Jadi misalkan mungkin
kalau pas di sungai-sungai yang lain begitu ada korban dikasih towing itu suruh nangkap langsung disuruh balik, karena kalau nggak disuruh balik sering terjadi tujuannya mau menyelamatkan malahan si korban akan terlalu banyak minum air. Nah nanti kita coba satu-satu di sini cara penyelamatan berupa air. Mungkin itu atau ada orang di sungai tenggelam, jangan sekali-kali langsung diselamatkan, nanti jenengan pasti jadi korban. Begitu melihat ada korban, yang paling pertama disuruh tenang, tapi namanya di air disuruh tenang itu pasti nggak mau. Jenengan nggak usah nggak usah ragu-ragu, misalkan tenang, nggak mau tenang. Orang gak saling. Biasanya saya seperti itu. Gak saling. Tenang, tapi biasanya mahan dia itu berusaha, makanya kita harus jaga. Yang pertama itu harus benar-benar dilihat kondisi dulu. Yang kedua jaga jarak. Kira-kira dia mau berontak langsung kasih peringatan. Yang penting jangan memarahin. Ya mungkin bisa di sampingnya seperti ini. Kalau bagus apa mandi? Nah terus misalkan kan ada korban ya, mesti nyokol darah itu otomatis sering kan. Nah, Cara kalau lepasi priwe itu kita harus berusaha, misalkan pas di air seperti ini. Iya. Yang penting kita jangan sampai nanti kita bisa praktekkan. Jangan sampai kita rescue malah direscue, dilucu. Oh ya, sebelum kita menyelamatkan korban, alangkah baiknya kita itu benar-benar safety dulu. Makanya kalau di air, kalau di masalah kebetulan pas di air, jenengan nggak bawa pelampung, nggak bawa towing, ada anak yang tenggelam. Menurut jenengan bagaimana? Apa jenengan langsung loncat diselamatkan? Kalau seperti itu menurut saya itu konyol. Kalau memang nggak bisa diselamatkan, ya udah paling ditunggu pas minggir atau bagaimana. Cuman kalau kita berusaha langsung karena mungkin jiwa relawannya kita sangat Orang tega bro ya gegepan ya. itu ada anak tenggelam langsung terjun, itu konyol. Jadi kita pastikan kalau diri kita itu aman. Setelah yakin bahwa diri kita aman, baru kita masuk. Foto biasanya seperti itu. Terus Ada orang hilang pakai kayak masih biasanya yang diselamatkan yang dipegang diangkat. Malah ini nggak boleh ya? Nggak boleh. Sobek ya? Kemarin anak-anak dari ini kan punya anak-anak rakitan, karena mungkin Sungai Merawu ada sedikit nggak kayak sungai di atas yang arusnya deras, jadi mencoba diangkatnya ini, ternyata sobek semua. Jadi yang alangkah bagusnya ini nanti akan dicoba cara pengangkatan. Kalau dijenggot. Ini sing ra berdiri Pak. berarti pelampungnya aman. Lambungnya mampu. Oleh hanya mulai bang. Lah. Ih. Oh balik ya.
satu persatu. Sebetulnya masih banyak apa istilah lemparan yang perlu kita ketahui. Ada lemparan bawah, ada lemparan atas, ada lemparan samping. Jadi nanti kita praktekkan yang termudah. Terus yang di tangan kita itu pastikan seperti ini, 1 kali saja, nggak boleh diikat misalkan seperti ini. Ini di korban itu yang dari bawah, cuman jangkauannya itu tidak terlalu jauh, dekat. Kalau lewat atas kayak gini jangkauannya jauh, cuman biasanya nggak meleset. Terus yang di samping juga seperti ini, kadang sering meleset. Nah, saya akan mencoba yang di bawah, tempat Mas Edi. Nah, langsung balik, langsung kita tarik. Terus kuda-kuda kita harus benar-benar kuat. Terus langsung ke pengangkatan korban. Siap. Sekali lagi pastikan kuda-kuda kita kuat. Terus kita si korban itu digerak-gerakan. Kalau di langsung angkat seperti ini berat. Jadi Pembalana. Wah, maning. Seperti ini. Enggak apa-apa, dicut. Yes. Ya. Bagaimana rasanya Pak? Kita coba lemparan samping seperti ini. Penarikannya juga sama. Perlu diingat kalau di sungai, kalau kuda-kudanya seperti ini, tariknya seperti ini, jangan pasti terpental. Ini beratnya kalau di sungai bisa mencapai 5 kali lipat berat korban. Masanya biasanya terbawa arus. Iya, karo munggahna lho. Iya, Pak. Rampau asal masuk, cuman yang pastikan yang di bawah di Pentelo. Wih, apa eh? Awas, Coba pojoknya gadut. Ayo cepat. Oh, Jos nih. Berontak, Pak. Berontak, Pak. Berontak. Berontak, Pak. Berontak. Berontak. Yang tenang. Yang tenang. Wah, itu pasti aja. kanan kiri. Bodoh ada kerjaan itu yang benar kamu deh. Terus masih saya curang. Boyoknya larang bodoh.